Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur boleh ada lagi di hari ini. Di hari Minggu kita boleh menikmati akan kebersamaan dengan umat Tuhan. Dan itu sebabnya kita mau melandasi terlebih dahulu dengan firman Tuhan kembali. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan di hari Minggu ini kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Mohon pencerahan dan pengertian dari Roh Kudus. Dan sehingga kami mampu untuk boleh beribadah lagi dengan sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini, hari spesial, hari Minggu. Nah, setiap orang pasti punya story dan memori masa lalu. Apakah itu hal yang baik maupun yang buruk. Kalau masa lalunya lebih banyak hal yang buruk, maka itu pasti sulit sekali dilupakannya dan akan terus-menerus menghantui hidupnya, setiap langkah hidupnya. Begitu pula sebaliknya. Namun saudara, ayat yang kita baca tadi, nas bacaan yang renungan kita hari ini, sesungguhnya menyadarkan kita bahwa kita tidak perlu lagi mengingat-ingat apalagi mengungkit-ungkit masalah dan pelanggaran serta dosa kita di waktu silam. Mengapa? Karena apabila kita sudah bertobat, kita sudah menyadarinya, sudah menyesali dan mengakuinya, maka sesungguhnya dosa kita sudah diampuni. Sekaligus kehidupan kita sudah diperdamaikan dari masa lalu kita untuk meraih masa depan kita. Sebab Roma 5 ayat 8 berkata, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan itu ditegaskan lagi dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, bahwa ketika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka Bapak Ibu, ya bila kita terus mengingat-ingat dosa masa lalu kita, maka hati-hati, iblis akan bersuka cita. Bahkan mengambil dan memanfaatkan kesempatan itu karena memang pekerjaannya dia adalah mendakwa, meneror, mengungkit-ungkit dosa dan mengungkit-ungkit pelanggaran-pelanggaran kita. Sehingga kita pun akan dihantui dan diteror dengan perasaan bersalah, perasaan tertuduh dan terdakwa. Karena itu ingat 2 Korintus 5:17 yang berkata, sesungguhnya siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka ini yang harus menjadi pegangan kita. Nah, hal lain yang harus kita lupakan adalah pengalaman kegagalan, pengalaman kesusahan dan ketertindasan masa lalu. Sebab jika kita terpaku dan terus meratapi itu semua, maka kita tidak akan pernah bisa maju dan akan stagnan, diam di tempat. Dan itu adalah merupakan penghambat, penghalang kita untuk menggapai masa depan kita. Berkatalah seperti Mazmur di dalam Mazmur 119, 71-72, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Artinya, tariklah pelajaran berharga apa dari masa lalu kita, dan perbaikilah itu sehingga menjadi kebaikan untuk masa depan kita. Hiduplah sebagaimana Paulus, ia melupakan apa yang telah di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Filipi 3 ayat 13-14. Dan marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu atau iman kita kepada kesempurnaan. Maka kalau Tuhan sudah lupakan, mengapa kita harus ingat-ingat dan ungkit-ungkit lagi? Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mohon kami dimampukan oleh Roh Kudus supaya kami menjadi pribadi yang menata ke depan. Sekalipun kami punya masa lalu, biarlah itu menjadi sebuah pelajaran berharga untuk kami boleh sungguh perbaiki dan kami sungguh jalani semakin lebih baik menata dan menjalani akan hari depan yang penuh harapan yang telah Tuhan sediakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Karena itu mari kita bersama-sama
maju dalam Tuhan, dalam iman. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.